Halo semua, kembali lagi di Adobe Illustrator Camp 41. Nah, sekarang kita sudah ada di modul 8, dan di modul 8 ini kita akan mempraktekkan untuk membuat sebuah poster sederhana menggunakan Adobe Illustrator. Nah, kita langsung aja. Nah, untuk poster yang akan kita buat kali ini adalah poster informasi sederhana mengenai acara festival musik. Nah, ada beberapa hal baru juga yang akan kita pelajari di modul 8 ini, yaitu ada clipping marks, ada alignment, ada ruler, dan juga guide. Nah, next ini adalah poster yang akan kita buat ulang atau kita remake di modul 8 kali ini. Nah, untuk teks dari posternya bisa kita akses atau kita copy dari link yang ada di modul. Untuk color palette-nya ini dan untuk fontnya juga kita akan menggunakan Montserrat. Dan bila untuk fontnya belum ada juga bisa di-download melalui modul dengan cara yang sama seperti yang ada di modul sebelumnya. Nah, kita siapkan juga terlebih dahulu file baru dengan ukuran A4 dengan mode warna RGB. Nah, kita langsung aja masuk ke aplikasinya, ke Adobe Illustrator-nya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam Adobe Illustrator-nya. Nah, sebelum memulai membuat, ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Nah, yaitu adalah eh, menyalakan atau menampilkan ruler. Nah, kebetulan di tampilan workspaceku ini sudah ada rulernya. Nah, misalnya kalau belum ada tampilan rulernya kayak yang ada sekarang, ini kan rulernya sudah hilang. Caranya itu adalah dengan tekan Ctrl plus R di keyboard. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Atau bisa juga melalui view dengan cara klik view, lalu kita cari rulers. Nah, ini ada rulers atau penggaris. Ini kan height tadi ada, terus kita sembunyikan, terus kita munculkan dengan show rulers. Nah, rulers ini kita bisa gunakan untuk menempatkan dan mengukur objek dengan ukuran yang lebih akurat gitu, lebih sesuai sesuai dengan yang kita butuhkan karena sudah ada angka-angka yang bisa memberitahu nih ini ukurannya berapa atau penempatannya itu di garis yang ukuran berapa seperti itu. Nah, setelah kita tampilkan ruler, kita akan menambahkan guide. Nah, guide ini kita bisa tampilkan melalui yang sini. Nah, ini kan hide guide karena ini guide-nya masih bisa tampil. Nah, kalau kayak gini kan tidak ada guide atau seperti patokan gitu. Cara menampilkannya itu dengan klik view, lalu klik guide, lalu show guide. Nah, ini ada garis yang ini tuh guide yang udah kita buat gitu. Nah, kita hilangkan terlebih dahulu guide-nya ini. Nah, setelah kita hilangkan guide-nya ini tadi, cara untuk membuat sebuah guide itu dengan cara kita tarik, kita arahkan kursornya ke ruler, lalu kita tarik seperti sampai ada garis putih ini, terus kita tarik sesuai warna yang kita butuhkan. Misalnya aku ingin yang sampai garis 36 ini. Nah, nanti kita tinggal ini terus lepaskan kayak gitu. Nah, nanti secara otomatis itu akan muncul sih garis birunya ini tadi. Nah, ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan guide-nya itu di bagian atas dan juga kanan kirinya. Ini tadi kan lewat satu, ada berapa dia melewati satu, dua, tiga, empat, lima, enam garis. Berarti yang sebelah kanan kita juga atur sama. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam garis. Kita samakan seperti ini. Nah, ini nanti akhirnya kalau kurang sama kita bisa unduh. Mari kita tampilkan dulu siganya ini ke kunci. Kita unlock dulu. Nah, kalau misalnya kita unlock itu siganya ini bisa kita geser-geser kayak gitu. Misalnya kayak gini, satu kan, ini, nah, nah kita sesuaikan sama yang ada di sebelah kirinya ini. Empat, lima, ini.
di sekitar sini. Nah, setelah sesuai tadi, ini kita juga buat yang atas bawahnya. Kita misalnya yang 0 sampai ke 36 ini lagi sama. Kita buat yang bawahnya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akhirnya nanti terbentuk guide kayak gini. Nah, seperti yang tadi aku contohin bahwa guide-nya ini masih bisa digeser-geser gini kan. Nah, kita kunci terlebih dahulu guide-nya sehingga nanti waktu kita mendesain itu tidak tergeser-geser dengan cara klik view, lalu ke guide, dan klik lock guides. Nah, dengan kayak gini, si guide-nya ini bakal terkunci, jadi tidak akan geser kemana-mana. Nah, setelah kita sudah membuat guide ini, nah guide ini tuh sebetulnya fungsinya itu biar kita bisa menata lebih jelas lagi, lebih akurat lagi. Nah, kalau guide yang sekarang aku pasang ini aku fungsikan sebagai garis tepi. Jadi si objek-objek yang nanti kita tambahkan itu tidak akan melewati si garis tepi ini tadi. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menambahkan teks yang ada di Google Dokumen ke dalam file ini. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Caranya itu kita bisa pakai kita copy dulu teksnya. Terus kita pastekan langsung dengan tadi kan copy Ctrl C, lalu kita Ctrl F langsung seperti ini. Nanti ini kita akan langsung muncul fontnya atau tulisan teksnya. Atau kita juga bisa pakai ini type tool kayak yang sebelumnya yaitu tinggal klik. Jadi kita pakai point type terus kita Ctrl F. Nah, kalau misalnya kita pakai yang langsung Ctrl F itu tadi, nanti kita pakai si fontnya itu akan berubah ke font awal dari default dari si Adobe Illustrator gitu sebelum kita edit-edit. Tapi kalau kita pakai yang type tool, terus kita pasang gini, si fontnya itu akan menyesuaikan sama yang udah kita atur. Nah, untuk mempersingkat eh, durasi juga, aku sudah mengcopy seluruh eh, teksnya. Kita langsung pindahin aja ke sini. Ini kita hapus dulu. Nah, kita pindahin terus kita tata, kita paskan sesuai dengan eh, layout yang kita rencanakan. Karena kita meredesain ya, atau kita remake atau membuat ulang, kita sesuaikan aja dengan desain contohnya. Nah, ini kita taruh logonya yang di atas itu kan mepet sama guide yang bagian atas kayak gini. Nah, kita buat gini. Nah, setelah kita masukkan seluruh teksnya, kita layout aja dengan menambahkan shape-shape utama atau yang besar itu untuk menata gitu. Nah, kayak yang di contohnya itu, kita bisa di sini tuh. Nah, contohnya itu kan ada, yang pertama itu ada lingkaran besar di sini, lingkaran kecil, lalu ada shape juga di belakang musik sama shape di bawahnya. Nah, kita tambahin terlebih dahulu untuk shape yang di bawahnya. Pakai rectangle tool, pakai shape tool, seperti biasa dengan cara kita klik lalu kita drag, gitu. Nanti akan muncul shape-nya. Terus ada lingkaran kan ya, lingkaran besar yang membentuk seperti piringan eh, untuk musik itu kita buat yang besar sekalian gini. Terus kita tata seperti ini. Tuh. Terus ada juga shape yang kecil-kecil kan. Kita tata, kita buat lagi shape yang kecil-kecil. Seperti ini kita buat shape-nya. Nah, dengan kita melayout di awal ini, kita juga jadi lebih mudah waktu untuk membuat prosesnya. Tapi kita juga tetap bisa melakukan layoutnya sembari melakukan proses desain lainnya gitu. Jadi itu tergantung dengan eh, kebutuhan atau kebiasaan dari pengguna atau desainernya. Nah, misalnya kayak gini, aku kasih warna putih untuk membedakan. Misalnya kayak gini, kita sesuaikan aja.
atas seperti ini. Nah, nanti kalau kurang sesuai bisa kita tata lagi nantinya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi kan ada background background kotaknya di balik tulisannya. Kita tambahkan rectangle, kita buat rectangle dulu. Ini, terus kita copy aja rectangle-nya, kita duplikat dengan cara tekan Alt di keyboard, terus kita drag atau tarik ke bawah. Ini, kita, terus kita sesuaikan ukurannya. Terus kita seleksi dua-duanya dengan cara klik, lalu klik tekan Shift juga, lalu klik objek satunya jadi terseleksi dua-duanya, terus kita arrange, terus kita taruh di send to back. Jadi kita taruh belakang, jadi fontnya masih bisa terdeteksi. Terus kita ubah fontnya jadi warna putih gini untuk membedakan terlebih dahulu. Kita tata lagi. Nah, gini. Nah, itu yang bawahnya juga kita tambahkan, kita duplikat aja dari sini. Nah, ini teksnya juga kita kasih warna putih untuk membedakan. Nah, kita tata terlebih dahulu. Kita pakai ukuran yang ini aja. Duplikat. Nah, seperti ini. Nah, kita udah layout. Nah, layout terlebih dahulu kan. Nah, kita juga bisa nih sebetulnya menata biar setiap objek itu lebih tertata rapi, lebih lurus satu sama lain menggunakan eh, fitur yang namanya itu adalah align. Nah, cara untuk mengakses align itu dia posisinya ada di properties gitu. Nah, si align ini itu tidak hanya menyelaraskan antar objek, tapi juga bisa menyelaraskan objek dengan si artboardnya atau dengan kanvasnya. Contohnya ini kita akan membuat si yang bagian ini tuh lebih rapi lagi. Nah, kita tata terlebih dahulu, geser gini. Nah, misalnya kayak gini kan, ini kan nggak rapi ya. Gimana biar sama-sama rata kanan semua gitu, kita akan dengan cara klik objek yang kita mau melainkan. Di sini aku mau alainkan atau ratakan yang kotak-kotak ini sama tulisan di bawahnya. Dengan klik si objeknya ini, terus tekan Shift di keyboard, lalu klik pada objek yang kita mau ubah saja. Yang tulisannya musik dan face ini nggak usah, karena kita akan katakan lagi nantinya. Terus kita setelah udah diseleksi, kita langsung klik line di sini. Nah, langsung si objeknya ini akan rata ke kanan sesuai dengan mengikuti dengan objek yang paling yang paling kiri. Nah, misalnya ini aku juga misalnya selain itu eh, kita juga bisa meratakan atau menata jarak gitu. Misalnya yang ada di bagian bawah ini kan kotaknya eh, jaraknya belum sama ya. Kita select semuanya dulu, kotak-kotaknya aja. Terus kita rata tengahkan dulu biar sama-sama di tengah. Ini terus kita bisa tuh ratakan si jaraknya dengan more option yang ada di line ini. Terus distribute spacing ini kita klik yang vertical distribute space. Nah, dengan gitu nanti sih jaraknya juga akan berubah gitu. Nih, kita langsung pindah semuanya sama si tulisan-tulisannya kita tengahin, terus kita distribute. Yang ini nggak bisa, harus sendiri-sendiri ternyata. Nah, terus kita patain dulu aja. Misalnya kita ini gini dulu. Nah, kayak begini. Jadi bisa untuk meratakan jarak juga. Aku contohin lagi, sekali lagi. Misalnya ini aku buat lingkaran.
Di sini random. Nah, kita select semua dengan drag, lalu kenakan pada semua objeknya dengan selection tool, lalu kita rata tengah gini, terus habis itu kita klik distribute spacing yang horizontal. Nah, jadi akan lebih rata juga. Macam-macam untuk align-nya, ada yang align objek, distribute objek, yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan objeknya. Nah, di sini tuh juga ada uh, align to selection gitu. Jadi, untuk align yang selection itu untuk objek-objek yang terseleksi aja. Atau misalnya ini ada jet. Nah, misalnya itu lingkaran ini, misalnya aja nih aku mau taruh di tengah. Nah, ini kan dia nggak keseleksi sama objek lain. Kalau ini kan keseleksi sama objek lain, dia nanti akan berubah jadi align to selection. Nah, misalnya aku mau taruh dia di tengah dari si artboard. Langsung aja klik objeknya doang. Terus ini udah pastikan udah align to artboard. Terus tinggal pilih nih horizontal align center. Nanti objeknya akan langsung ada di tengah. Kayak gitu. Nah, kita lanjut rapikan bagian lainnya yang tulisan ini. Kita kasih yang line yang gini, terus kita geser aja ke sini. Yang tulisan face-nya ini juga kurang rata sama yang 2024. Kita pakai yang vertical line center. Nah, jadi sama kayak gini. Nah, itu tadi kita sudah mencoba salah satu fitur dari Adobe Illustrator, yaitu adalah Align. Jadi Align tadi itu bisa digunakan untuk membuat eh, meratakan distribusi, lalu jarak, dan juga meratakan eh, tatanannya juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung aplikasikan warnanya terlebih dahulu ke si poster ini. Nah, aku udah menaruh eh, color palette-nya di sebelah sini. Kita langsung ambil aja pakai air dropper tool yang lingkaran ini. Yang hitam kita kasih warna hitam, yang putih kita kasih warna putih sesuai sama poster yang udah ada. Ini tulisannya juga. Nah, yang tulisan musik Fast sama 2024 ini kita kasih juga warna ini. Nah, selanjutnya itu untuk membuat background seperti yang ada di modul sebelumnya juga. Dan membuat background itu kita drag atau kita langsung klik seukuran dengan si artboardnya itu. Nah, terus langsung kita select si objeknya, terus kita klik kanan, terus arrange, terus send to back. Jadi taruh di belakang. Nah, kita pilih warnanya kayak gini. Nah, kayak gini udah mulai kelihatan jadinya posternya kan ya. Terus misalnya ini aku mau taruh turunin dikit dengan cara seleksi semuanya dengan drag, terus kenakan pada objek-objek yang mau dipindah menggunakan selection tool tadi. Nah, terus untuk tidak menselect atau tidak menyeleksi si background ini, kita tinggal tekan shift pada keyboard, lalu klik pada backgroundnya, terus kita sudah menyeleksi objek yang kita inginkan saja. Nah, selanjutnya setelah kita kasih warna, eh, step selanjutnya adalah kita akan membuat ilustrasi yang akan kita taruh di poster ini. Nah, kita akan membuat total 6 ilustrasi. Nah, untuk yang pertama itu kita akan eh, tambahkan atau buat si ilustrasi dari piringan hitam yang ada di sini. Nah, cara buatnya itu kita bisa langsung pisahkan terlebih dahulu gini. Jadi nanti bisa bisa lebih jelas lagi lihatnya. Kita duplikasi lingkaran hitam ini. Terus kita buat ukurannya lebih kecil. Terus kita ambil pakai eyedropper tool warna putih ini. Nah, setelah itu kita tinggal swipe fill kayak gini. Nah, setelah itu kita besarkan sesuai dengan ukurannya itu tadi. Nah, kita swipe fill gini buat membuat garis kayak garis pinggirannya aja.
Nah, setelah itu kita duplikat lagi, terus kita buat ukuran lebih kecil lagi. Kita ulang sampai sebanyak 3 kali, atau sesuai dengan yang kita mau. Nah, terus kita select semuanya, terus kita pakai align yang horizontal align center sama horizontal, terus vertical align center, sehingga si objeknya ini nanti bakal ada di tengah semua, kayak gitu. Nah, nah, setelah itu kan udah kayak gini. Kita bisa juga tipiskan lagi si garisnya. Kita seleksi garisnya aja dengan tekan shift, terus kita klik pada objek-objeknya. Ini kan ukurannya kayaknya beda-beda semua. Nah, ini ketebalan, terus kita kurangi terlebih dahulu 0,05, coba atau lebih kecil lagi, kayaknya bisa 0,03 kayak gini. Nah, hasilnya jadi lebih tipis lagi. Nah, terus kita buat juga objek yang di tengahnya, putih di tengahnya. Kita udah buat gini, terus kita eyedropper tool warnanya yang di sini, terus kita taruh lagi di sini. Buat lagi lingkaran kecil warna hitamnya untuk berada di bagian tengah. Kayak gini. Dan lebih kecil lagi. Kita buat lagi lebih rata tengah, biar sama-sama pas tengah, pakai align lagi, horizontal align center, sama vertical align center. Kita kecilin lagi kayaknya ini. Nah, kita udah buat piringan hitamnya. Kita tinggal pindahkan pakai selection tool. Kita paskan aja di lingkaran yang tadi. Atau kita juga bisa ubah di layar ini. Yang ini kan, kita hapus saja yang di bawahnya. Kita pakai selectnya, pakai yang kotak eh, di sini. Kita klik, ini udah ke select objeknya, terus kita delete aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek-objek alat musik yang akan ada di lingkaran-lingkaran ini. Nah, kebetulan untuk alat musiknya ada 3, ada gitar, trompet, dan juga ada mikrofon. Nah, kita akan buat terlebih dahulu buat yang gitarnya. Cara membuatnya itu kita buat 2 shape lingkaran, atau oval juga bisa. Oval gini, ini terus kita kasih warna oranye atau merah ini, terus kita buat lagi satu, terus kita perbesar yang bawahnya. Terus kita ke properti, terus kita pakai lagi line. Nah, si line ini memang benar-benar bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan dan sangat penting karena bisa membuat objek-objek itu menjadi lebih akurat gitu posisinya. Misalnya udah gini, kita akan langsung pakai Pathfinder atau bisa juga pakai Shape Builder Tool, kita gabung dengan cara drag kayak gini. Nah, udah jadi gabung satu, kita akan buat lengkungannya jadi melengkung ke luar gitu dengan pakai Direct Selection Tool. Terus kita klik pada eh, 2 titik ini, terus kita tarik kayak gini. Nah, nanti bentuknya akan berubah jadi kayak gini. Nah, untuk gitarnya itu kita ada senar sama bolongan bagian tengahnya juga. Kita buat lingkaran gini. Kita pakai eyedropper tool lagi, ambil warna hitamnya. Terus ini terus kita tambahkan lagi. Kita terus buat lagi shape lagi bawahnya ini. Yang di bawahnya si lingkaran ini kita pakai rounded rectangle tool. Kita eyedropper tool lagi. Warnanya yang putih ini. Ini. Kita bisa sesuaikan misalnya ini kurang kurang kecil atau kurang ramping gitu. Kita bisa ubah-ubah lagi dengan menggunakan selection tool seperti ini. Terus kita tambahkan persegi panjang warna hitam di belakangnya ini. Terus kita pindahkan semuanya ini, selection toolnya itu dengan selection tool kita select semua objek dengan drag lalu tarik, terus arrange, terus bring to front biar ditaruh di depan. Kita select lagi semua, kita taruh align gini.
Nah, terus kita buat si garis-garis senamnya pakai, kita bisa pakai eh, stroke atau kita juga bisa pakai si shape gitu. Nah, ini udah kita ambil eyedropper tool terus kita swipe si ininya. Nah, kita panjangin lagi aja. Ini sebenarnya ada berapa di contohnya itu ada 4. Ada 4, kita tambahin 4 juga. Nah, ini kita bisa pakai line lagi untuk meratakan distribusi jaraknya. Kita pakai distribusi spacing yang horizontal distribute. Nah, dia jadi gini lagi. Nah, kayak gini kan. Terus kita grup aja. Setelah itu kita select lagi semuanya. Terus kita klik yang horizontal align center. Jadi semuanya berada di tengah. Gitu. Kita ubah lagi. Jadi lebih besar. Hmm, lebih besar ya. Kita sesuaikan aja. Seperti ini. Ininya lebih kecil lagi ternyata. Nah, seperti ini contohnya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada mic. Untuk mikrofonnya itu kita pakai lingkaran, terus kita klik ini, pakai ini. Terus dia juga pakai rounded rectangle tool di sininya. Kita ubah warna merah kayak gini. Nah, terus habis itu kita akan buat si pegangannya dari mic-nya itu menggunakan rectangle tool kayak gini. Nah, terus kita buat aja lurus kayak gini. Nah, terus gimana caranya biar itu bisa bentuk trapesium gitu atau kayak mengkerut ke bawah. Nah, caranya itu kita bisa pakai direct selection tool, terus kita klik pada angkor yang ada di bagian atasnya, kita klik sambil pencet shift. Nah, akhirnya terseleksi dua angkor yang di atas, terus kita pergi ke scale tool. Nah, terus kita tarik aja kayak gini. Nah, nanti dia bakal melebar sesuai bentuk yang tadi. Atau misalnya yang bagian bawahnya yang mau kita kecilin, dengan ini jangan diseleksi dulu, terus kita seleksi angkor pointnya aja, seperti ini, terus kita ke scale tool lagi, yang ada di sini, atau klik S, terus kita join kayak gini. Nah, jadi lebih mengkerut dan bisa membuat trapesium gitu. Terus kita duplikat si ininya dengan klik Alt, terus kasih warna hitam pakai eyedropper tool. Terus taruh di depan, klik kanan, terus bring to front. Nah, terus kita kasih select semuanya lagi, terus align to center lagi. Oke, nah, mic-nya udah jadi juga. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat trompet. Nah, untuk trompetnya ini, kita buat dari lingkaran ini. Terus kita buat kayak seakan lingkarannya itu, ovalnya itu tipis gitu, kayak gini. Kita kasih eyedropper tool, terus kita duplicate, terus kita kecilkan, terus kita kasih warna hitam. Kayak dropper tool lagi, terus kita taruh dia di bagian pojok bawah kayak gini. Bukan pojok bawah, tapi kayak lebih mepet ke bagian sebelah kirinya. Nah, untuk bagian pegangannya itu kita bisa pakai pen tool. Nah, kita bisa pakai pen tool ataupun juga pakai rectangle bisa. Aku kan contohnya di sini pakai pen tool ini. Bentuknya itu kan ada kecilnya di bawah terus kayak membesar di bagian atasnya gitu. Caranya kita ginikan aja seperti ini, klik-klik untuk karena garis lurus semua juga, terus buat kayak gitu. Nah, karena kurang anu, ternyata ini ada lengkungnya ya, si shape-nya itu. Kita buat pakai kurvatur aja,
kurvatur tool aja kalau gitu. Tinggal klik kali, dua kali, terus langsung gini, klik dua kali, terus buat garis lurus, klik dua kali, terus buat garis lengkung, klik satu kali, terus klik dua kali, terus klik satu kali. Ya, klik satu kali kayak gitu. Nah, ini kan udah terbuat pegangannya, trompetnya itu. Terus kita arrange lagi, klik kanan, terus pilih arrange, terus send to back. Nah, dia posisinya akan di belakang. Nah, terus kita akan buat pegangannya menggunakan rounded, pakai rounded rectangle tool. Kita buat kayak, eh, kita pakai rectangle tool aja. Nah, kita pakai rectangle tool kayak gini. Terus kita swipe warnanya jadi stroke-nya. Terus kita ubah si ujung-ujungnya ini pakai direct selection tool. Kita ubah kayak gini. Terus kita tebelin di appearance kayak gini. Nah, kita rotasi. Terus kita taruh aja di daerah sininya. Kita ubah-ubah ukurannya pakai selection tool. Nah, jadi seperti ini. Nah, dengan gitu tadi, shape-nya udah selesai semua. Trompet, lalu mikrofon, dan juga si gitar. Nah, terus kan kita di objeknya ini kita akan buat dia masuk ke dalam lingkaran-lingkarannya ini. Nah, cara untuk buat dia masuk ke dalam lingkarannya itu, kita akan menggunakan clipping mask. Nah, kita kecilin dulu ini objek-objeknya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke clipping mask. Dengan cara kita siapin terlebih dahulu apa aja yang kita buat, yang kita perlukan. Kita akan mengubah si gitarnya ini dulu. Kita grup dulu gitarnya, terus kita ambil lingkarannya ini. Ini kan di contohnya itu kita buat miring kayak gini. Kita ubah ukuran jadi lebih kecil. Nah, kan waktu di lingkarannya itu bagian luarnya sini kan nggak ada ya. Kita akan ubah menggunakan clipping mask. Caranya itu adalah yang pertama kita sudah sediakan, terus si backgroundnya ini kita copy. Bentar, kita rapikan bentar. Nah, kita copy dengan cara klik si backgroundnya ini, Ctrl C, terus kita pastekan tepat di atas si objeknya ini, tepat di atas kedua objek ini dengan cara Ctrl Shift terus V. Nah, dengan gitu nanti dia akan terpaste tepat di atas objek aslinya gitu. Nah, cara lanjutnya itu kita klik si gitar ini, terus kita klik juga si lingkaran yang ada di bagian depan. Terus kita klik kanan, terus kita klik Make Clipping Mask. Nah, dengan gitu si objeknya ini nanti akan terpotong sesuai dengan eh, objek yang ada di atasnya gitu. Karena tadi gitarnya itu kelebihan, terus kita buat si eh, lingkaran di atasnya. Nah, si gitarnya itu akan terpotong atau hanya terlihat seperti sesuai dengan lingkarannya itu tadi. Nah, kalau misalnya kita nggak kasih background, dia akan hanya ya seperti ini. Jadi kita kasih background. Kita ulangi coba di bagian mic dan juga mikrofon dan juga trompet. Kita copy lagi. Ini udah tergroup, terus kita pindahkan pakai selection tool. Nah, kita kecilin, kita sesuaikan posisinya juga. Kayak gini kan ya. Ini kita taruh tengah kayaknya bisa. Kalau kurang sesuai, kita ubah pakai eh, di keyboard juga pakai yang arah panah itu. Nah, terus kita ulang lagi cara yang sama. Kita copy si lingkaran yang di background, terus kita paste dengan Ctrl Shift V,
terus habis itu seleksi si objek di atas sama mic-nya, terus klik kanan, terus tekan atau pilih make clipping mask. Nah, akhirnya akan terpotong. Jadi di clipping mask itu dia akan memotong objek di bawahnya sesuai dengan objek yang ada di atasnya itu tadi. Nah, kita grup juga ini. Nah, yang selanjutnya trompetnya kita ubah ukurannya lagi, kita sesuaikan kayak gini. Kita lakukan lagi, Ctrl C, Ctrl Shift V, terus kita seleksi trompet dan juga si lingkarannya, terus make clipping mask dan kita grup biar dia tidak terpisah dari backgroundnya. Nah, dengan gini itu kita udah selesai membuat ilustrasi-ilustrasi yang ada di clipping mask-nya. Kita tinggal letakin aja di posisi yang awal. Nah, ini belum kalau ke grup, kita seleksi semua dulu, ke grup, terus kita taruh. Ini kita ubah, ini ukurannya lebih kecil. Ini, nah udah seperti ini. Kita rapikan lagi. Nah, untuk shape lainnya, kita langsung aja aku udah siapkan aset-asetnya. Teman-teman juga bisa buat menggunakan shape tool dan juga pencil tool untuk membuat atau kurvatur tool juga bisa buat si ininya. Kita langsung pindah aja dan tata objeknya sesuai kayak yang ini atau mau diubah juga nggak apa-apa. Kita pindahkan ini, taruh di sini. Lihat, kita duplikatnya caranya seperti biasa. Seleksi keduanya dulu pakai Shift dan Selection Tool ini. Terus kita drag, terus kita taruh seperti ini. Terus kita drag sambil tekan Alt, terus kita pindahkan. Nah, ini kita ubah-ubah ini. Ini juga kita ubah, tambahkan lagi di sini. Nah, ini kita sudah selesai menata seluruh eh, objeknya, kita sudah tata dan juga kita sudah buat ilustrasinya, keenam ilustrasinya. Nah, dengan gini kita juga bisa menambahkan detail pada desain. Contohnya itu misalnya seperti menambahkan bold atau eh, kasih garis miring gitu di kata-kata penting nih. Misalnya ini kita mau buat jadi garis miring aja. Jadi mediumnya itu kita ubah jadi medium italic. Nah, terus aku mau ubah si mastersnya ini jadi bold. Nah, kita juga bisa di font di suatu teks itu kita ubah nggak semuanya bold, nggak semuanya medium, tapi kita ubah misalnya beberapa bagian aja jadi bold. Nah, caranya itu dengan klik 2 kali. Nanti kita akan ada di type tool, terus seleksi atau kita drag gitu, atau kita seret di kata yang ingin kita ubah gitu. Nah, ini masternya aku mau kasih jadi bold gitu, atau bold italic kayak gini. Nanti akan berubah seperti ini. Nah, misalnya aku juga mau yang 2024 ini kita ubah jadi semi bold italic atau mungkin medium italic biar lebih beda. Contohnya lagi ini juga di bagian get ready-nya, ready for the biggest-nya juga di bold, lalu juga di kata yang siapkan dirimu itu pengalaman musik yang luar biasa, artis dan band favorit, dan panggung spektakulernya juga di bold. Jadi kita bisa tambahkan detail dengan memberikan bold pada kata-kata yang dianggap penting ataupun eh, ingin di-highlight gitu. Nah, kalau begini kan kita masih melihatnya kok ada yang di bagian di luarnya gitu. Nah, kalau kita mau melihat secara keseluruhannya, hanya yang ada di dalam artboardnya itu kita tinggal pergi ke view, terus kita cari di bagian atas itu ada yang namanya trim view. Kita klik. Nah, dengan gitu nanti si eh,
apa elemen-elemen yang ada di luarnya itu akan terpotong atau terkait ya tersembunyikan. Jadi kita bisa hanya lihat yang ada di dalam si artboardnya aja. Kita bisa tata lagi gitu untuk menyesuaikan karena biasanya itu kelihatannya bakal beda setelah kita trim, kita rapikan lagi. Tapi memang kalau di trim nanti guide-nya juga ikut menghilang gitu. Kita rapikan lagi dikit. Kita hapus yang ini nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil jadi dari praktek kita hari ini untuk membuat poster sederhana. Nah, tadi kita udah belajar beberapa tools atau fitur baru. Contohnya ada clipping mask, selalu ada ruler, ada juga guide, terus ada juga align, di mana ada fungsinya masing-masing. Terutama itu kayak ruler, guide, dan juga align itu fungsinya lebih untuk menata dan membuat objek-objek yang ada di desain kita nanti itu menjadi lebih rapi begitu. Dan juga ada clipping mask yang bisa memotong gambar sehingga sesuai sama bentuk yang ada di atasnya itu tadi. Nah, dalam membuat poster ini juga, kita tadi hanya menggunakan beberapa tools sederhana aja. Nah, untuk membuat poster lainnya atau desain lainnya, kita juga bisa explore dengan menggunakan tools-tools lainnya yang bisa membuat karya kita nantinya juga bisa lebih kompleks dan juga lebih menarik lagi. Nah, untuk modul 8 kali ini, materinya cukup sekian. Kita sudah berhasil untuk membuat ulang sebuah poster sederhana. Nah, oleh sebab itu, sekian untuk eh, modul 8 kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. See you atau sampai jumpa di modul selanjutnya.